kita perjelas satu persatu. Kita tunggu bawa Al-Quran, Bang Abalin. Oke, baiklah, terima kasih semuanya. Oke, Anda kembali bersama kami, saudara. Penggugat ijazah Jokowi di Pengadilan Negeri Surakarta menolak masuknya penggugat intervensi. Menurut mereka, para penggugat intervensi ini hanya cari panggung belaka saat kasus ini jadi perhatian publik. Sidang lanjutan gugatan ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo di Pengadilan Negeri Surakarta kembali digelar Kamis siang dengan agenda mendengar tanggapan kedua belah pihak atas permohonan teman satu angkatan Jokowi di SMA Negeri 6 Solo yang memohon jadi penggugat intervensi. Penggugat intervensi berharap bisa terlibat dalam sidang karena mereka membawa aspirasi dari teman seangkatan di SMA Negeri 6 Solo yang memiliki ijazah seperti milik Jokowi. Akan tetapi, penggugat ijazah Jokowi Muhammad Taufik menolak masuknya penggugat intervensi dengan alasan mereka tidak punya hubungan hukum dengan para pihak serta hanya mencari panggung atas kasus yang jadi perhatian nasional. Saya lebih mengatakan ini mereka main seksi-seksian, perkara ini kan seksi, siapapun yang terlibat akan diliput media. Saya lebih melihat bahwa ini faktor seksi-seksian, mereka ingin juga populer. Tapi tiga alasan utama bahwa mereka punya hubungan hukum, mereka ingin menegakkan satu hak, mereka dirugikan, itu tidak tercermin di dalam jawaban-jawabannya. Tentunya kami kan pemilik ijazah ya, yang salah satunya mungkin kalau ijazahnya Pak Jokowi dinyatakan palsu kan imbasnya ke klien kami kan gitu. Nah, klien kami itu ya yang maju cuma satu, tapi di belakang ini ada sekitar seribuan ijazah ya. Dari angkatan 80 sampai 85 itu kalau IPS, IPA itu masing-masing 200 gitu ya 1000. Jadi imbasnya ke mereka. Di sisi lain, tepatnya di Jakarta, pihak penuding ijazah palsu Jokowi, Roy Suryo, menanggapi pernyataan Kabid Humas Polda Metro Jaya yang menyebut akan menjadikan hasil forensik ijazah Jokowi di Barreskrim Polri sebagai bahan analisis penyidik atas kasus pencemaran nama baik yang dilaporkan Jokowi. Menurutnya, hasil lab for Polri sangat berbeda dengan hasil uji forensik yang ia lakukan secara mandiri. Roy bahkan menawarkan bantuan untuk pengujian ulang ijazah Jokowi di Barreskrim. Saya pertama bertanya, yang diuji itu yang mana? Karena tidak pernah tersebut. Maka saya melakukan uji yang mencoba, justru saya membantu Barreskrim. Membantu untuk apa? Untuk biar masyarakat mengerti yang namanya uji negatif itu apa. Jadi saya membuat perbandingan ijazah 1120 milik Jokowi, yang disebut milik Jokowi, itu dengan ijazah 1115 milik Surono, ijazah 1116 milik Almarhum Hadi Mulyono, dan ijazah 1113 milik Hasil uji lab for Polri yang menyatakan ijazah Presiden ke-7 Jokowi sesuai atau identik dengan materi pembanding selanjutnya akan menjadi bahan analisis penyidik atas laporan pencemaran nama baik yang tengah diproses di Polda Metro Jaya yang dilaporkan Jokowi pada akhir April lalu. Sementara gelar perkara kasus pencemaran nama baik baru akan dilakukan bila ditemukan ada unsur pidana. Betul. Ya, karena peristiwa yang ditangani di Polda Metro adalah dugaan pencemaran nama baik. Ya. Di dalam pengumpulan fakta, objek perkaranya adalah pernyataan yang mengandung fitnah dan pencemaran nama baik melalui media sosial atas tuduhan ijazah palsu S1 milik saudara JW. Kemudian skripsi berikut lembar pengesahan. Sehingga inilah yang didalami. Apakah pernyataan yang disampaikan oleh beberapa pihak itu sesuai fakta atau tidak? Tuduhan gelar perkara itu nanti setelah faktanya terkumpul semua baru dilakukan gelar perkara untuk menentukan apakah peristiwa yang sedang didalami itu ada dugaan tindak pidana atau tidak. Di sisi lain, pihak pelapor dari tim pembela ulama dan aktivis yang menolak hasil uji lapor atas ijazah Jokowi mempertanyakan keengganan Jokowi untuk memperlihatkan ijazahnya secara langsung di hadapan publik. Menurut TPUA, hal tersebut bisa menjawab dugaan kepemilikan ijazah palsu mantan orang nomor 1 di Indonesia itu. Memang kenapa sih kalau datang ditunjukkan
nggak usah pakai pengacara, begitu banyak, nggak usah juga ke kabar eskrim. Udahlah, orang sekarang Jokowi presiden itu mulai dari wali kota 2 kali sampai gubernur dan ini sudah 20 tahun lebih, sudah artinya dipilih oleh rakyat. Apa susahnya memberitahukan kepada publik tentang ijazahnya? Misalnya dikumpulin semua di satu tempat lah, mau di Hotel Borobudur, mau di mana terserah, panggil semua ahli IT, panggil semua jurnalis untuk inilah ijazah saya, inilah wisuda saya, inilah ini. Silakan difoto, dijelaskan, artinya komplit lah. Sehingga kami merasa senang kalau kami memiliki presiden yang jelas. Hingga kini, kasus pencemaran nama baik yang dilaporkan Jokowi di Polda Metro Jaya belum ada penetapan tersangka. Polisi yang sudah memanggil Roy Suryo, Dr. Tifa, dan Rizwan Sianipar kini masih mengumpulkan sejumlah bukti postingan dan pernyataan mereka terkait ijazah Jokowi di sosial media. Hal itu untuk memastikan ada tidaknya unsur pidana pencemaran nama baik. Tim Liputan, Kompas TV. Polda Metro Jaya yang kini memproses laporan Jokowi atas dugaan pencemaran nama baik mengaku akan menjadikan hasil lapor ijazah Jokowi sebagai bahan analisis penyelidikan. Akankah Roy Suryo CS yang kerap mempertanyakan keaslian ijazah Jokowi akan terjerat pidana bila polisi menggunakan hasil lapor Polri yang sudah diputuskan ijazah Jokowi asli? Kami diskusikan bersama dengan para narasumber. Di studio Kompas TV sudah bergabung Roy Suryo yang sampai dengan detik ini masih menuding ijazah Jokowi palsu. Mas Roy, apa kabar? Alhamdulillah, baik. Terima kasih sudah bergabung bersama kami dan via sambungan dalam jaringan juga bergabung bersama kami mantan tenaga ahli utama kantor staf presiden Ali Mokhtar Ngabalin. Assalamualaikum Bang Ngabalin, apa kabar Bang? Waalaikumsalam, Tifal. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Sehat selalu kita semua. Ya, Assalamualaikum. Mas Roy, begini. Polda menegaskan bahwa hasil lapor dari Bareskrim kemarin itu akan dijadikan dasar pertimbangan untuk proses penyelidikan kasus Anda yang dilaporkan oleh Pak Jokowi. Sementara posisi Anda menolak hasil lapor itu. Iya. Gimana posisi Anda sekarang kalau membaca polisi jelas, saja sedemikian? Artinya begini, tolong semua itu sesuai dengan aturan dan regulasi baik-baik ya. Sesuai dengan KUHP ya, tentang kitab undang-undang untuk acara pidana dan juga tentang Perkap, peraturan Kapolri. Yang ada di Bareskrim kemarin itu baru dalam tahap pendumas ya. Kemudian walaupun sudah berlanjut, itu baru dalam tahap penyelidikan. Kalau penyelidikan, ya berarti nanti kalau dia mau digunakan di dalam Polda Metro Jaya, ya harus diulang dari awal semuanya. Nggak bisa dipakai begitu saja. Meskipun sama-sama instansinya, nggak bisa. Apalagi dari sisi prosesnya itu harus diulang sesuai dengan Perkap, peraturan Kapolri. Kedua adalah hasilnya kita pertanyakan karena tidak transparan. Saya kemarin sudah menunjukkan dan kita buka ke publik bahwa ijazah 1120 yang tadi statement saya milik Jokowi itu tidak identik dengan 115 ya 1115 milik Frono Jiwo, 1116 milik Hari Mulyono, almarhum Hari Mulyono, dan 1117 milik Sri Murtiningsih. Tapi sampai sekarang proses untuk mengulang lagi uji forensik terhadap ijazah itu nggak terjadi. Itu kan kita usulkan kemarin atau kita minta ya itu karena kita menulis kepada Irwasum, kepada Wasisdik, kepada Kapolri, tembusannya juga kepada Wakapolri sampai kepada Kompolnas ya. Biarkan masyarakat yang menilai. Polri ini objektif atau enggak? Karena kan sudah ada presidennya, ada jurisprudensinya. Bahwa dulu ketika kasus Yosua, Brigadir Yosua itu katanya Polri itu tembak-tembakan. Tapi setelah diuji lagi, diulangi lagi ekshumasi, ternyata kan tidak. Berarti kan tidak bisa dikatakan itu pasti benar. Bang Ngabalin, posisi Mas Roy tetap sama dengan pendiriannya. Menurut Anda ini hasil lapornya itu sudah tidak terbantahkan atau masih ada celah di sini? Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kompas TV, terima kasih. Ya. Dr. Roy, terima kasih. Siap, Prof. Semua rakyat Indonesia tahu bahwa laboratorium forensik itu adalah institusi dan fasilitas yang melakukan pemeriksaan atas bukti fisik dari satu peristiwa pidana. Itu dulu. Saya punya keyakinan yang sangat kuat bahwa dari apa yang dilakukan oleh Mabes Polri terkait dengan ilmu pengetahuan yang mereka miliki dalam melakukan laboratorium forensik itu, dia menjadi sesuatu yang memang untuk dan atas nama institusi
harus dipublikasikan karena yang terjadi itu adalah pemeriksaan terhadap fisik ijazah yang dibicarakan. Nah, dalam poin inilah maka bahwa urusannya nanti teman-teman itu mau terima atau tidak, tetapi Mabes Polri dalam hal ini ya teman-teman itu bisa melakukan apa yang menjadi laporan dari masyarakat. Kalau ini yang menjadi pegangan, maka kemudian sekarang kan diumumkan oleh Mabes Polri terkait dengan hasil uji laboratorium. Makanya istilahnya uji laboratorium forensik. Karena apa? Menyangkut fisik dari peristiwa pidana itu. Sehingga menurut Anda tidak akan mungkin bisa diulang lagi pengujian itu? Tentu saja bahwa ada mekanisme, ada regulasi yang mengatur terkait mengenai ijazah ini. Apakah itu terkait dengan peraturan keputusan Kapolri-nya sendiri, ataukah peraturan yang mengatur tentang laboratoriumnya? Saya percaya bahwa polisi itu sangat profesional, karena dia bukan institusi abal-abal, bukan? Itu kan institusi negara. Jadi saya kira dalam posisi inilah saya kemudian Dr. Roy Suryo, Kompas TV punya tanggung jawab untuk memberikan edukasi kepada masyarakat terhadap proses-proses yang sedang berjalan. Jangan juga nanti kita itu membuat masyarakat tidak punya percaya kepada institusi negara. Menurut saya itu tidak terlalu bagus dalam kehidupan demokrasi. Sekarang kan prosesnya nih Mas Roy, Anda di Mapolda itu sedang proses penyelidikan. Ditambah lagi polisi menyebutkan pernyataan. Penyelidikannya aja belum loh. Karena baru dalam tahap kemarin itu kita diundang untuk klarifikasi. Yang Anda masih pertanyakan itu tadi. Oke, terlepas dari itu, tapi sekarang pertanyaan saya, dengan data tadi, uji forensik seperti apa lagi yang Anda inginkan, detailnya yang Anda butuhkan itu apa? Jadi saya menghormati ya statement dari Profesor Dr. Ngabalin ini. Ini kita sama-sama satu alma mater soalnya. Itu sangat bijak sore hari ini. Ya, itu mungkin berkaitan dengan hari ini adalah puncaknya haji, Prof. Ya, jadi kita hormati puncak haji ketika sebagian besar umat Islam itu lagi menunaikan puncaknya haji di Padang Arafah. Artinya ya kita mencoba bicara sejujur-jujurnya. Ya, sebaik-baiknya. Kembali ke pertanyaan saya tadi. Kembali ke pertanyaan begini. Jadi artinya apa? Ya, proses yang ada di lapor itu betul bahwa lapornya sudah gold standard. Tapi kan tidak terlepas kemungkinan bahwa ada kelalaian manusia atau ada kealpaan manusia. Contohnya, mereka tidak mengumumkan, Mas Tifal dan pemirsa Kompas TV, uji pembandingnya itu dengan mana-mana saja. Biasanya kalau dengan banding itu identik, itu harus disebutkan pembandingnya otentik atau tidak. Lah yang dibilang kemarin ke teman-teman seangkatan, uji kertas, uji itu. Mana? Identitasnya mana? Kan nggak ada. Saya beri contoh kepada Mabes Polri ya, karena dulu juga saya pernah memberikan materi di mereka dulu ketika di Cisilek, ketika di Pusiden. Semua itu harus dilakukan standar dengan SOP. Jadi misalnya uji pembandingnya disebutkan itu milik siapa sehingga kita tahu uji pembandingnya kalau yang saya lakukan kemarin persis yang seperti Mabes Polri, identik atau tidak dengan Pronojiwo 1115, 1116 Almarhum Hari Mulyono, 1117 Sri Murti Ningsih, dan ternyata 3 ini identik, benar-benar identik skrep gitu. Sedangkan yang 1120 tidak. Jadi saya mohon Mabes Polri terbukalah secara ilmu pengetahuan, terbukalah secara moral dan hatinya, ya gitu, untuk kemudian melakukan sesuai dengan apa yang diturunkan atau yang digariskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bang Abalin, karena kan posisinya karena itulah kemudian Mas Roy dan teman-teman TPUA meminta gelar perkara khusus itu untuk mengulang lagi hasil lapor itu. Menurut Anda masuk akal kalau mendengar alasan tadi? Begini. Yang diumumkan oleh Mabes Polri dan laboratorium forensik itu bukan institusi pengadilan, bukan mengadili orang, bukan mengadili tentang ijazahnya di situ. Itu sebabnya kenapa Polda itu menjadikan barang itu sebagai barang bukti untuk dibawa dalam proses pengaduan yang dilakukan oleh Presiden Jokowi di Presiden ke-7 di Mabes Polri. Karena urusannya kan semua nanti di pengadilan. Kalau di Polda Metro Jaya itu polisinya mengumpulkan bahan-bahan bukti-bukti yang kuat, kemudian ini bisa dilanjutkan di pengadilan itu tempatnya. Bahwa sekarang Mabes Polri mengumumkan dari hasil laboratorium forensik, kemudian menjelaskan seperti yang mereka sampaikan, udah sampai aja di situ dulu, sampai aja dulu di situ. Karena untuk bisa menentukan teman-teman itu bersalah atau tidak itu kan nanti masih ada prosesnya. Tempatnya di pengadilan.
Iya kan, itu logika yang harus dibangun untuk masyarakat itu mengerti tentang proses ini sedang berjalan. Karena kita tidak bisa ngotot-ngototan. Republik Setuju. ini kan ada regulasi yang mengatur untuk orang bisa mengerti terhadap satu perkara. Oke. Gitu loh. Satu hal lagi untuk masing-masing, singkat saja. Ya. Ucapan Anda di podcast, kemudian unggahan-unggahan di media sosial itu juga jadi dahan pertimbangan bagi polisi di Mapolda nggak atas apa-apa. laporan itu. Menurut Anda? Ya nggak apa-apa, terserah jadi bahan pertimbangan. Satu lagi mumpung Sah-sah saja menurut Anda kalau dipakai? ketemu senior saya Pak Ngabalin ya gitu. Pak Ngabalin, ini mumpung hari yang baik. Saya ketuk hati Anda ya. Adakah bersedia bersaksi di bawah Al-Qur'an bahwa tuduhan Anda saya menerima dana besar itu benar atau tidak? Saya berani bersumpah di bawah Al-Qur'an bahwa itu tidak benar sama sekali. Itu bohong, Bang Ngabalin. Oke, Bang Ngabalin, responnya gimana tuh? Nanti putar ulang semua podcastnya, kemudian dengar baik-baik, pakai hati, pakai pikiran dengan teduh, bahwa proses tuduhan terhadap Jokowi 10 tahun dengan ijazah palsu itu, berapa biaya yang digunakan? Itu dana besar kan, Mas? Nggak ada data ke saya, Bang. Dengar dulu, dengar. Ini hari Tadi yang Mas suci Roy loh, Bang Ngabalin. Mas Roy ngomong, saya dengar, jadi kalau saya Siap. dengar, saya ngomong, Anda dengar. Siap. Karena itu saya bilang, hanya urusan ijazah palsu 10 tahun, berapa biayanya itu? Banyak kan? Karena itulah yang saya bilang supaya, saya pikir nanti Kompas buat satu forum khusus, kita ngomong tentang materi ini ya, Ya. biar kita perjelas satu persatu. Kita tunggu bawa Al-Qur'an, Bang Ngabalin. Oke, baiklah, terima kasih semuanya. Oke, Bang Ngabalin, kita terima tunggu kasih. itu. Bang Ngabalin, terima kasih. Mas Roy, terima kasih sudah bergabung bersama kami di diskusi kali ini. Selamat sore semuanya. Assalamualaikum. Oke. Waalaikumsalam. Rahmatullah.